Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ke pembahasan tentang bilangan bulat, kita akan mengenal bilangan bulat terlebih dahulu. Kita tahu bahwa zona waktu dunia itu berdasarkan pada GMT atau Greenwich Meridian Time. Nah, yang menjadi standar acuan di dunia. Jika di Greenwich pukul 00 ini ya, yang menjadi dasar acuan waktu dunia ini di sini ya. Jika di Greenwich pukul 00, maka pukul berapakah di Papua? Mana Papua? Sini ya. Pukul berapa di Papua? Maka di Papua pukul berapa ini? Pukul 9 ya. Maka bilangan bulatnya gimana? Nih. Bilangannya nih. Dari 0 ke kanan maka bilangannya bulat positif. Sedangkan dari 0 ke kiri maka bilangannya bulat negatif. Oke. Sekarang coba kita lihat. Perhatikan gambar berita berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius. Berarti bagaimana cara nulisnya? Kalau di siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius, maka 10 derajat Celciusnya ini seperti ini. Positif 10. Kalau turun 15 derajat Celcius, maka ditulisnya negatif 15. Itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dari 0 ke kanan merupakan bilangan bulat positif, sedangkan dari 0 ke kiri merupakan bilangan bulat negatif. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bulat negatif yang sangat kecil, ya, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang besar dan bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kita bisa melihat angka-angka penyusunnya. Contohnya saja, manakah yang lebih besar kuantitasnya antara 47.653 dengan 8.699? Maka kita lihat dulu berapa angka penyusunnya. Angka penyusunnya 1 di 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka penyusunnya 5. Sedangkan ini angka penyusunnya 4. Maka otomatis lebih besar lagi 47.653 ya. Lebih besar yang ini lagi. Selanjutnya kita lihat. Nih ya. Kalau seperti ini bagaimana? Tentukan manakah yang lebih besar kuantitasnya antara 8.592 dengan 8.631. Kita lihat angka penyusunnya sama-sama 4. Yang kedua yaitu kita lihat angka penyusunnya yang pertama 8 sama. 5 dengan 6 mana lebih besar? Berarti lebih besar 6. Maka hasilnya otomatis gini ya, besar lagi 8.631 seperti itu. Nah, kita lihat kembali. Kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. 3 boneka. Nah, ketika ulang tahun Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Berarti kalau mendapatkan hadiah sebanyak 4 maka ditambahkan. Berarti 3 ditambah 4 maka hasilnya 7. Kalau kita masukkan ke dalam garis bilangan maka awalnya Mia mempunyai boneka 3. Karena ulang tahun dia mendapatkan boneka 4 lagi, maka bertambah
loncatannya 1, 2, 3, 4, maka bertambah menjadi 7 boneka. Mudah ya. Selanjutnya ya, ini yang ditanya adalah selisih ya. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya selisih antara 1 dengan 4 ada 3 satuan nih. Selisih antara 1, ini 1 dengan 4. Ini berapa satuannya? Berarti kalau selisih 1 dengan 4, berarti tidak dimulai menghitungnya dari 0, tapi kita mulai menghitungnya dari 1 karena yang ditanya selisihnya ini dari 1 ke 4. Maka kita hitung dari 1. 1, 2, 3. Berapa? Berarti 3. Selisihnya 3 satuannya. Nah, yang selanjutnya, selisih antara negatif 2 dengan 3 berapa? Berapa gitu ya kan? Nah, nih. Selisih antara negatif 2 yang ini selisih, sedangkan 3 yang ini. Sedangkan 3 yang ini ya. Kita hapus dulu ya. Selisih antara 2 dengan 3 nih ya, 2 dengan 3, maka negatif 2 dengan positif 3. Kita hitung dari negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuannya. Oke, selanjutnya. Contoh 1.4. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, awalnya Nia mempunyai 6 sepatu. Karena senang, dia memberikannya pada sepupunya itu 2. Berarti 6 dikurang 2 berapa? 4 pasang sepatu. Ini ya hasilnya 4. Oke, kalau dibuat garis bilangan, ini dia. Kalau dibuat garis bilangan, maka awalnya dia mempunyai sepatu 6 dikasihkan dengan sepupunya 2, 1, 2, maka hasilnya 4. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, ini yang ditanyakan selisih. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter ya, di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Nah, ini awalnya dia menyelam di kedalaman 2 meter nih. Nah, tapi dia turun terus. Kalau turun berarti berkurang sampai kedalaman 5 meter. Nah, ya, kalau laut dia tetap negatif ya. Nah, oke. Berapa? Negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ditambah 5. Nah, negatif 2 tambah 5 berapa? Negatif 2 tambah 5 nih. Negatif 2 tambah 5 nih, negatif 2 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya 3. Positif 3. Nah, berarti selisihnya adalah 3. Berarti dia itu awalnya dia menyelam di kedalaman 2 meter. Habis itu dia bisa-bisa di kedalamannya itu 5 meter. Berapa selisihnya gitu ya kan. Berarti selisihnya itu 3 meter. Biar menyampai 5 itu berarti biar menyampai 5 meter kedalaman laut, berarti dia tuh menyelam lagi sebanyak 3 meter lagi. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan halaman 14 ya. Soal dari 1 sampai 8 yang ini. Silahkan dikerjakan di kertas selembar, kumpulkan hari Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.